Salam damai sejahtera. Siswa cerdas Indonesia, apa kabar? Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi yang luar biasa, yaitu tentang katarak. Wow, ya, katarak ini merupakan bagian dari penyakit sistem indera. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, ada baiknya kita mendengarkan atau menyimak kata-kata bijak yang disampaikan oleh Bapak Tan Malaka. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Ya, saya berharap setelah pendidikan yang kalian dapatkan, kalian dapat menjadi insan-insan manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Oke, video pembelajaran ini terdiri dari dua bagian. Video pembelajaran yang pertama berisi tentang pengertian katarak, gejala katarak, penyebab katarak, dan faktor risiko katarak. Video pembelajaran yang kedua berisi tentang diagnosis katarak, pencegahan katarak, pengobatan katarak, dan kapan harus ke dokter. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian katarak. Katarak adalah suatu penyakit ketika lensa mata menjadi keruh dan berawan. Pada umumnya, katarak berkembang perlahan dan awalnya tidak terasa mengganggu. Namun lama-kelamaan, katarak akan mengganggu penglihatan dan membuat penderitanya merasa seperti melihat jendela berkabut, sulit menyetir, membaca, serta melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit ini merupakan penyebab kebutaan utama di dunia yang dapat diobati. Siswa cerdas Indonesia, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang gejala katarak. Beberapa tanda dan gejala katarak antara lain pandangan kabur, berkabut, dan warna di sekitar terlihat memudar. Seperti pada ilustrasi yang saya tampilkan di sini, pada pasien dengan gejala katarak akan melihat pemandangan ini dengan pandangan yang kabur, seakan-akan ada kabutnya. Sedangkan pada mata tanpa katarak, pemandangan akan tampak lebih indah dan jelas. Gejala katarak yang kedua yaitu pasien melihat lingkaran di sekeliling cahaya. Gejala katarak berikutnya adalah pandangan ganda dan rasa silau saat melihat lampu mobil, matahari, ataupun lampu jalanan. Ini ilustrasi bagaimana klien mengalami pandangan ganda. Selain itu, pasien dengan gejala katarak juga mengalami penurunan penglihatan di malam hari. Dan pasien ini sering sekali mengganti ukuran kacamata. Baik siswa cerdas Indonesia, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang penyebab katarak. Penyebab katarak yang paling umum ditemui adalah proses penuaan. Perlu kalian ketahui bahwa sebagian besar lensa mata terdiri atas protein dan air. Dengan bertambahnya usia, lensa menjadi semakin tebal dan tidak fleksibel. Hal ini menyebabkan gumpalan protein mengurangi cahaya yang masuk ke retina. Perlu diingat, retina adalah sebuah lapisan yang sensitif terhadap cahaya yang terletak di belakang dalam mata. Sehingga pada akhirnya gumpalan itu menyebabkan pandangan kabur dan tidak tajam. Perubahan lensa pasien yang mengalami katarak diawali dengan warna kuning kecoklatan yang ringan, tetapi semakin memburuk seiring dengan bertambahnya waktu. Penyebab katarak yang kedua yaitu trauma, sehingga seringkali disebut sebagai katarak traumatik. Katarak traumatik ini terjadi bertahun-tahun setelah mata mengalami cedera atau trauma. Sesuai namanya, katarak traumatik adalah jenis katarak yang terjadi akibat cedera atau trauma pada mata. Seperti trauma tumpul, misalnya mengalami pukulan pada daerah mata, trauma tajam pada bola mata atau trauma tusukan pada mata, contohnya mata yang tertusuk paku atau benda tajam yang lainnya.
trauma yang disebabkan oleh benda asing yang masuk ke lensa mata, zat kimia yang masuk ke mata, ataupun trauma atau cedera akibat sengatan listrik serta radiasi pada mata. Jadi, kesimpulannya, katarak traumatik terjadi akibat pecahnya kapsul lensa akibat trauma. Katarak traumatik merupakan salah satu penyebab kebutaan setelah trauma pada mata. Baik, siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke pembahasan yang keempat dari video pembelajaran yang pertama ini, yaitu tentang faktor resiko katarak. Faktor risiko katarak yang pertama adalah penuaan. Ya, penuaan adalah penyebab yang tersering dari keruhnya lensa atau penyakit katarak ini. Berikutnya adalah seseorang yang mengalami riwayat trauma. Lensa mata yang pernah mengalami trauma seperti masuknya serpian benda tajam, terbentur bola, kembang api, dan sebagainya dapat menyebabkan seseorang berisiko mengalami katarak. Faktor risiko katarak yang ketiga adalah infeksi saat kehamilan. Jika ibu saat hamil mengidap infeksi, khususnya rubella, maka dapat terjadi katarak kongenital pada anak yang dilahirkan. Faktor risiko katarak yang keempat adalah konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang lama, misalnya obat golongan kortikosteroid ataupun amiodaron. Dan faktor risiko berikutnya, seseorang bisa mengalami katarak adalah karena adanya penyakit tertentu. Pengidap diabetes mellitus, hipertensi, hipokalemia, dan dermatitis atopik dapat berkaitan dengan timbulnya katarak pada masa mendatang. Faktor risiko katarak berikutnya adalah adanya kebiasaan merokok dan minum minuman yang mengandung alkohol. Selain itu, seseorang yang sering terpapar sinar matahari yang lama pada matanya, dia juga berisiko mengalami katarak. Faktor risiko yang lainnya adalah adanya paparan toksin atau racun, riwayat operasi mata, dan riwayat keluarga yang mengidap katarak. Puji Tuhan, materi yang luar biasa tentang katarak bagian 1 ini telah kalian simak dengan baik. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan apabila kalian ada pertanyaan, mari kita langsung saja diskusi di WA grup kelas online IPPD. Jangan lupa kirimkan feedback kalian atau respon kalian terhadap video pembelajaran ini dengan cara klik like, share, komen, and subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya, terutama tentang video pembelajaran katarak bagian kedua ini. Akhir kata, see you!